Itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan karena kasih-Nya, firman-Nya berubah. Murid Kristus yang berguna bagi dunia. Perkenalkan, saya Theo. Minggu lalu Mr. Hendrik mengajar kita tentang Allah sumber kreativitasku. Minggu ini Theo akan mengajak kita belajar tentang pikiran dan kreativitasku. Ingat enggak yang Mr. Hendrik sampaikan minggu lalu? Kreatif adalah mengembangkan pemikiran yang bijak, pemikiran yang good, pemikiran yang ting-tong. Kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami hari ini. Kami mau belajar, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Sebelum kami akan belajar hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus yang berguna bagi dunia, Amsal 1 ayat 7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal ini merupakan tema kitab Amsal. Hikmat atau pengetahuan dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan atau hikmat bagi Alkitab bukanlah otak yang cerdas, melainkan hati yang mau belajar dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hanya mereka yang takut akan Tuhan yang bisa meraih pengetahuan dan hikmat sejati, yang bisa menjadi orang yang good, yang ting-tong. Karena sumber kreativitas kita berasal dari Tuhan. Maka kita harus belajar takut akan Tuhan agar kita bisa berpikir good, berpikir ting-tong, berpikir yang bukan bad dan tetot. Orang yang bijak di dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menggunakan akal budinya, yang menggunakan pikirannya terlebih dahulu, baik atau buruk, good atau bad, ting-tong apa tetot, sebelum berbicara dan melakukan sesuatu. Seperti apa sebenarnya orang yang bijak, orang yang good, orang yang ting-tong itu ya? Nah, Salomo di dalam kitab Amsal mengatakan demikian. Baiklah orang bijak, orang good, mendengar dan menambah ilmu,
baiklah orang yang berpengertian, orang yang tintang, memperoleh bahan pertimbangan. Di sini, para murid Kristus yang berguna bagi dunia bisa melihat bahwa agar bisa menjadi penuh hikmat, menjadi orang yang good dan tintong, hendaklah kita harus belajar mendengar dan selalu rindu untuk belajar. Mendengar apa? Belajar apa? Mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, belajar Alkitab, mendengar nasihat orang tua, nasihat Madam, Miss, dan Mister. Tuhan bisa pakai orang tua, bisa pakai guru-guru kita untuk membuat kita menjadi penuh hikmat, menjadi anak-anak yang good, menjadi anak-anak yang tintong. Dengan banyak mendengar dan mau tetap belajar dari Tuhan melalui Alkitab, orang tua dan guru-guru, maka kita akan semakin dapat mengembangkan pikiran dengan bijak, pikiran yang penuh hikmat, pikiran yang good, pikiran yang tintong, pikiran yang menjadi berkat, dan pikiran yang berguna bagi orang lain. Mau berkata-kata dan melakukan apapun kita pikirkan dahulu ya. Ini good ndak ya? Ini tintong ndak ya? Tuhan senang ndak ya? Tuhan mau saya berkata atau berbuat itu ndak ya? Nah, teman-temanku semuanya, murid Kristus yang berguna bagi dunia, Theo ajak kita semua untuk mengembangkan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan cara banyak mendengar dan mau tetap belajar kepada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui orang tua dan guru-guru. Selalu bertanya apa yang good, berpikir dulu apa yang tintong. Inilah cara agar kita bisa memiliki pikiran yang kreatif. Teman-temanku semuanya, selamat mencoba ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami harus mengembangkan pikiran kami agar menjadi kreatif, menjadi bijak, menjadi good, menjadi tintong. Kami tahu kami tidak bisa melakukan semuanya itu tanpa Tuhan Yesus yang memberkati kami. Karena kami tahu sumber kreativitas kami berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah pikiran dan kreativitas kami, Tuhan, yang memberkati dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.